Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah video tentang repotting anggrek Cattleya yang berasal dari giveaway. Nah, ini adalah video saat saya diumumkan menjadi juara 2 giveaway anggrek rendang. Nah, ini untuk kondisi anggreknya saat ini, yang sedang saya pegang ini adalah eh, tunas atau bulb awal dari anggrek ini saat datang. Berjumlah kurang lebih sekitar 5 sampai 7, tidak sampai 5 sampai 6 batang. Nah, untuk yang besar-besar itu adalah tunas yang tumbuh di sini. Tunas dengan kondisi lebih panjang dan besar menandakan anggrek ini cukup tumbuh dengan baik di sini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa Anggraini selaku pembuat kuis tersebut dan juga Ibu Lilis Nur Hidayati selaku pemberi sponsor untuk anggrek ini, yang mana ID anggrek ini adalah Cattleya Sogodol. Oh ya, juga serta rendang dari Ibu Lisa Anggraini yang mengadakan kuis ini. Nah, ini adalah kondisi anggreknya setelah saya rawat cukup lama di dalam pot tanah liat, di mana pot ini saya berikan tatakan air. Namun, pada akhir-akhir ini saya lihat kondisinya sudah cukup rubek dan sudah asam medianya ditandai dengan tumbuhnya banyak lumut. Maka dari itu, saya berniat untuk melakukan repotting untuk anggrek ini. Ini kurang lebih sekarang berjumlah 13 batang. Oke, langsung saja kita lakukan repotting dengan memecahkan pot ini. Kita pukul perlahan menggunakan palu. Perlahan saja agar tidak terlalu banyak merusak anggrek ini. Nah, ini kita lepaskan perlahan-lahan sisi potnya. Oke, terlihat akar-akar sudah tidak begitu berjalan dengan baik di tempat ini karena medianya sudah tidak mendukung. Oke, itu menggunakan arang. Kita lepaskan perlahan-lahan agar tidak terlalu banyak kerusakan. Nah, ini untuk kondisinya juga sudah mulai ditumbuhi banyak jamur karena tempatnya lembab. Nah, dan ini untuk bagian perakarannya ada beberapa yang busuk. Oke, tidak apa-apa, untuk kondisi batang dan daunnya masih sehat. Nah, ini media-medianya saya lepaskan saja dan nanti akan menggunakan media baru. Tidak apa-apa, pokoknya mantap saja, anggrek tidak akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke, ini saya sedang mencabuti rumput atau lumut-lumut yang tumbuh di medianya. Nah, setelah saya bersihkan dan saya cuci, ini saya siapkan bak berisi air dan akan saya campur dengan 4 bahan, yakni fungisida untuk membasmi jamur, lalu vitamin B1 untuk zat perangsang tumbuh pada tanaman ini, dan untuk mengurangi stres pasca repotting ini. Lalu ini ada insektisida, gunanya untuk membasmi apabila ada serangga-serangga yang hidup pada pangkal tanaman ini dan akar-akar lamanya. Serta satu bahan lagi yakni akarisida untuk membasmi tungau, namun sebenarnya tanaman ini tidak terserang tungau. Ia hanya untuk pelengkap saja. Maaf, ini tenggorokan sedang tidak nyaman. Oke, setelah larutan ini tercampur, kita masukkan akar anggrek ini dan sedikit digoyang-goyangkan agar apabila ada serangga ataupun makhluk-makhluk hidup di dalamnya dan juga agar larutan ini tercampur merata. Lalu diamkan perlahan.
Nah, karena tadi saya membersihkan akarnya dari akar-akar yang mati kurang bersih, ini saya potong-potong lagi untuk akar yang mati. Kita biarkan saja agar tersisa akar yang sehat untuk melanjutkan kehidupan. Nah, ini kita potong dengan hati-hati agar tidak merusak akar yang sehat. Oke, itu yang saya pegang akar yang masih sehat berwarna putih. Putih dan masih berisi. Yang saya potong akar-akar yang berwarna coklat-coklat kehitaman dan sudah kopong. Oke, dan ini pada pangkal batang-batangnya terdapat seludang-seludang batang. Ini saya kopek saja, saya kelupas sehingga tidak menimbulkan busuk. Biasanya pemicu jamur karena itu akan membuat air tergenang di situ. Oke. Nah, ini saya juga basuh daunnya dengan larutan tersebut agar ya seperti tadi kegunaannya yang sudah saya sebutkan. Oke, ini kita rendam lagi dan kita biarkan beberapa saat. Sambil sedikit menggoyang-goyangkannya dan ya mengusap-ngusap daunnya dengan larutan tersebut. Nah, itu 13 batang tanaman. Oke, ini sudah saya siapkan untuk pot terbarunya. Sebenarnya itu bukan baru, tapi pernah dipakai untuk dendrobium. Tapi karena ingin saya tempelkan di tembok dan ukurannya yang cukup besar, serta itu sudah tidak dipakai, saya gunakan saja. Oke, nah itu karena tanamannya cukup banyak, jadi saya tidak menambahkan media dulu di bawahnya, karena tujuannya nanti supaya tanaman ini menempel pada tembok. Nah, ini saya tata saja agar posisinya seimbang. Oke, itu potnya sebenarnya sudah lapuk, tapi tidak apa-apa karena tujuannya nanti agar tanaman ini menempel pada tembok. Nah, ini saya tata saja. Oke, seperti itu di sekitar anggrek-anggrek bulan. Oke. Nah, larutan yang saya gunakan tadi lalu saya gunakan untuk merendam sabut kelapa serta moss. Kenapa saya menggunakan media ini? Karena itu tadi kan potnya dari kayu yang mana air akan langsung jatuh sehingga tidak ada kekhawatiran akan terjadinya genangan air. Maka saya menggunakan ini saja karena kebetulan yang ada ini. Oke, kita campur-campur dulu agar moss serta sabut kelapanya menyerap air. Nah, ini agak seperti gegabah seperti itu karena memang saya menggunakan satu tangan dan tangan satunya saya gunakan untuk merekam dan supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke, setelah dirasa cukup basah dan mengembang, ini kita masukkan sedikit demi sedikit ke pot ini dan usahakan jangan terlalu rapat dan juga tidak menutupi pangkal batangnya agar tidak terjadi kebusukan. Oke, masukkan perlahan-lahan. Ini agak goyang-goyang karena memang posisinya agak jauh di atas kolam dan saya menggunakan satu tangan karena tangan yang lain digunakan untuk merekam.
Nah, karena semua medianya sudah dimasukkan, lalu saya siramkan bekas cairan tadi, larutan 4-in-1 tadi di media tanam ini. Nah, itu terlihat airnya langsung mengucur ke bawah tanpa terjadinya genangan. Nah, ini nanti saya harapkan akarnya bisa seperti anggrek-anggrek bulan saya yang lainnya yang saya tempelkan di tembok. Akarnya bisa berjalan kemana-mana dengan leluasa. Dan mungkin apabila nanti potnya sudah lapuk, Cattleya tersebut tetap menempel pada dinding dengan akarnya yang sudah banyak seperti ini. Walaupun di pot, akarnya sudah kemana-mana menempel pada dinding. Tenggorokan sedang tidak aman, maaf. Nah, ini juga ada Cattleya lain yang saya perlakukan sama. Nah, karena ini videonya saya edit agak lama saat saya membuat rekaman suara ini, akarnya sudah mulai menempel pada tembok. Oke, demikian saja video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.